Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-57 dari 80 topik. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bagian ke-6. Pada dasarnya, tata cara pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tidak berbeda jauh dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, karena lebih bersifat perubahan atau penambahan atau pengurangan beberapa hal dan tidak bersifat saling menegasikan. Mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 ini sebagai berikut. A. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan hak atas tanah. Berbeda dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005, dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 ini tidak disebutkan mengenai pengadaan tanah melalui pencabutan hak atas tanah. B. Pengadaan tanah, selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. C. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi hal berikut. 1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum, air bersih, serta saluran pembuangan dan sanitasi. 2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya. 3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. 4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana. 5. Tempat pembuangan sampah. 6. Cagar alam dan cagar budaya, serta 7. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. D. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten, kota atau lebih dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh gubernur. E. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait. F. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai hal berikut. 1. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut. 2. Bentuk dan besarnya ganti rugi. 3. Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah serta instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah. 4. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif. Musyawarah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka. 5. Penunjukan wakil atau kuasa dan para pemegang hak sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara tertulis serta bermeterai cukup yang diketahui oleh kepala desa, lurah atau surat penunjukan, kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. 6. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah. G. Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain, musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama. H. Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi, panitia menitipkan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah 1. Uang. 2. Tanah pengganti. 3. Permukiman kembali. 4. Gabungan dan 2 atau lebih bentuk ganti kerugian di atas. 5. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. I. Dasar penghitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas berikut ini. 1. Nilai jual objek pajak, NJOP, atau nilai nyata, sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga, tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia. 2. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan. 3. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
J. Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden karena jumlahnya dianggap kurang layak, yang bersangkutan dapat meminta banding pada pengadilan tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Tata cara pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pada dasarnya, tata cara pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tidak berbeda jauh dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, karena lebih bersifat perubahan, penambahan atau pengurangan beberapa hal dan tidak bersifat saling menegasikan. Adapun mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 ini sebagai berikut. A. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan hak atas tanah dan juga pengadaan tanah melalui pencabutan hak atas tanah. B. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. C. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi berikut ini. 1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum, air bersih, serta saluran pembuangan dan sanitasi. 2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya. 3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. 4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana. 5. Tempat pembuangan sampah. 6. Cagar alam dan cagar budaya. 7. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. D. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten, kota atau lebih dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh gubernur. E. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait. F. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai hal berikut. 1. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut. 2. Bentuk dan besarnya ganti rugi. 3. Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah serta instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah. 4. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif. Musyawarah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka. 5. Penunjukan wakil atau kuasa dan para pemegang hak sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara tertulis serta bermeterai cukup yang diketahui oleh kepala desa, lurah atau surat penunjukan, kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. 6. Musyawarah dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah. G. Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain, musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama. H. Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi, panitia menitipkan ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai berikut. A. Uang. B. Tanah pengganti. C. Permukiman kembali. D. Gabungan dan dua atau lebih bentuk ganti kerugian di atas. E. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. I. Dasar penghitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas berikut ini. A. Nilai jual objek pajak, NJOP,
atau nilai nyata, sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga, tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia. B. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan. C. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden karena jumlahnya dianggap kurang layak, yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Demikianlah materi topik ke-57, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 58.